Cynthia tolong tulis 10 lagu dalam seminggu. Sedangkan aku seminggu itu udah punya jadwal kan waktu itu. Pokoknya nggak sempet lah gitu. Jadi di momen itu aku jadi kayak terpaksa gitu nulisnya. Terpaksa. Jadi di awal itu aku merasa ternyata kalau nulis lagu itu memang harus kadang-kadang harus dipaksa ya. Harus dipaksa, nggak bisa ngikutin mood. Ada lontong Medan. Di mana? Di sini aku makannya di Warkop Agam. Oh, Agam Medan. Di Kemang. Di banyak ucapan. Kemang. Terus apa lagi ya? Itu aja sih. Itu aja ya. Karena di situ kayak banyak gitu kan, ada macam-macam. Tapi kalau misalnya yang lain-lainnya aku masih belum menemukan yang seenak Medan sih di Jakarta ini. Medan otentik banget ya. Betul. Enggak. Enggak sih, karena memang yang ini pun penyanyi pun maksudnya tadinya kan iseng-iseng berhadiah ya. Jadi tidak terpakai, tapi mungkin emang jadi kalau misalnya ketemu sama orang-orang kan tetap ada basicnya, tahu tentang IT, jadi lumayan. Lebih enak mana sebenarnya nggak bisa dipilih ya, karena kalau Medan itu kan kota kelahiran, orang tua juga di situ, jadi ada sisi beda-beda sih. Kalau di Medan tuh bisa kumpul sama keluarga kan, kalau di sini juga pekerjaan juga lebih banyak di sini, tapi aku juga nyaman di sini, jadi kok disuruh milih ya udahlah Medan aja. Medan ya. Medan aja. Ya? Iya. Temukan perbedaannya. Apa ya? Perbedaannya mungkin yang pertama dari cara berkomunikasi sih, karena kebetulan memang Cynthia itu kan introvert ya, kaum introvert. Di awal-awal karir masih susah untuk komunikasi sama teman-teman musisi, masih sungkan, apalagi dari daerah ya, pasti ada sedikit culture shock lah di situ. Tapi makin kesini, makin tahun kedua ketiga udah mulai bisa berbaur sama teman-teman musisi atau orang-orang yang ada di Jakarta lah gitu. Mungkin dari segi komunikasi jadi berubah. Kedua juga bikin karya jadi lebih percaya diri gitu loh. Kalau dulu kan emang Cynthia itu kan awalnya cover, jadi single pertama sampai single ke-10 mungkin ya, lagunya masih dibikinin nih, masih dibuatin sama musisi-musisi. Tapi sekarang Pujiton udah mulai belajar untuk nulis sendiri, jadi ada perkembangan lah, perbedaannya udah lebih berani sekarang. Susahnya sih pas di awal-awal aja sih susahnya, karena memang kan pada saat itu Manji produser Cynthia pertama, jadi dari awal ketika kita mau rilis original song, Manji udah ingetin kamu harus berani lepas itu semua karena itu zona nyaman. Tapi balik lagi, penyanyi harus punya karya yang original kan, harus yang original, jadi harus bisa melepaskan cover-cover itu. Jadi dari awal aku bikin single, di situ aku udah punya komitmen kalau misalnya gimana pun responnya nanti, aku harus percaya diri sama karya aku. Dan puji Tuhan ternyata pada saat itu single pertama itu trending juga kan pada saat itu. Jadi ya dari situ aku udah mulai pede lagi ke depannya gitu. Nggak aktif lagi karena pada saat itu memang vokal group itu atau girl band itu adanya pada saat ada project gitu Kak. Waktu itu ada salah satu project lah yang membuat kita bareng untuk nge-remake suatu lagu. Waktu itu judulnya Berharap Tak Berpisah ya, kita remake. Jadi setelah dari project itu udah nggak lanjut lagi. Sebenarnya hampir semua aspek ambisius ya, tapi kalau misalnya yang mau orang lihat langsung mungkin kayak gini bolak-balik Medan Jakarta sebenarnya lumayan membuktikan sih kalau maksudnya Cynthia ini ambisius ya, maksudnya apapun dikejar gitu, yang penting bisa kerja lah gitu lah. Itu salah satunya. Yang kedua juga aku tuh journaling. Jadi aku nulis jadwalku itu, misalnya aku bangun dari jam 5 pagi sampai jam 11 malam, aku
aku udah tulis itu, aku ngapa-ngapain aja. Jadi kayak nggak boleh ada yang ganggu jadwal aku di hari itu. Jadi kayak ya kadang-kadang kan ada egoisnya sih sebenarnya. Cuman cara aku melatih diri dengan cara itu. Jadi mungkin itu kali sisi ambisius dari aku. Oke. Sampai sekarang masih jurnal ini? Masih, aku bawa terus bukunya. Aku suka nulis buku. Jadi nggak yang digital. Aku selalu bawa bukunya ke Jakarta, kemana aja, keluar kota aku bawa. Jadi lagu Cerita Besar ini ditujukan untuk orang-orang yang overthinking. Apalagi mungkin sudah 20 tahun ke atas kan, pasti banyak pertanyaan-pertanyaan yang masuk nih. Atau kayak ya fase-fase yang kita sebagai umur 20 ke atas pasti ngerasain khawatir sama masa depan. Terus mungkin ditanya apa sih pencapaiannya selama ini, udah apa aja yang dibikin, atau kapan nikah, ya sesimpel itu ya. Kadang-kadang kan gak semua orang bisa langsung melewati fase itu dengan kayak biasa aja. Pasti ada yang harus overthinking dulu. Nah jadi di lagu ini aku mau menjadi teman cerita buat teman-teman yang overthinking gitu. Problem buat aku itu selalu mencoba jadi people pleaser. Jadi selalu mencoba untuk menyenangkan semua orang. Kan sebenarnya itu gak bisa, gak boleh ya. Itu salah satu overthinkingku yang paling terbesar sih. Jadi punya beban tersendiri buat nyenengin orang, semua orang, padahal kan gak bisa. Tapi ya karena aku bikin lagu ini, jadi aku gak boleh overthinking seperti itu. Sekarang kamu mengedepankan diri kamu dulu nomor satu ya? Baru orang lain? Apa gimana? Nggak juga ya? Nggak juga, tetap mengusahakan untuk nggak egois juga, tapi tetap mikirin orang lain. Gitu. Jadi nggak self-center juga, cuman tetap lebih ke mikirin, tetap mau ngebahagiain, cuma jangan sampai terlalu berlebihan mungkin. Kan Kak Petra Batak juga ya, jadi kita pertama kali udah masuk lah gitu, langsung masuk gitu, cocok. Terus orangnya juga ramah dan selalu bertanya gitu sama penyanyinya pengennya kemana, jadi nggak yang langsung kita bikin ini, ya nggak, kita ngobrol-ngobrol banyak. Jadi aku suka sih cara pendekatan sama Kak Petra pun, maksudnya personalnya Kak Petra orangnya asik, ramah, dan sangat peduli sih. Terus Kak Petra di Bali, jadi aku bisa sekalian jalan-jalan di Bali. Itu yang aku suka. Sebenarnya kalau lagu ini yang ambisius ya, kalau mau cerita ambisius, sebenarnya ambisius itu lagunya nggak terencanakan. Yang kita rencanakan ke Bali itu yang si Cerita Besar. Nah jadi kita sempatin waktu 2 hari untuk nulis, dan ternyata di hari pertama lagu si Cerita Besar udah selesai. Terus besoknya bikin ambisius malah cuma 2 jam. 2 jam udah selesai, jadi 2 hari dapat 2 lagu. Jadi lumayan cepet sih, karena sebelumnya emang udah kita ada Zoom juga waktu itu. Zoom nulis online karena emang ada waktu, nggak sempat waktu itu waktunya untuk kalau misalnya ya untuk ketemu, jadi kita udah bikin draftnya dulu via Zoom. Kesulitan buat lagu pasti pernah. Tapi sebenarnya ada cerita lucu sih Kak, karena kan Cynthia kan baru nulis lagu ini kan 2 tahun belakangan ini ya. 2 tahun pun nggak sampai mungkin ya. Jadi pertama kali nulis itu kan bareng Kak Petra juga. Jadi pada saat itu sebelum kita ketemu, Kak Petra bilang, Cynthia tolong tulis 10 lagu dalam seminggu. Sedangkan aku seminggu itu udah punya jadwal kan waktu itu. Pokoknya nggak sempet lah gitu. Jadi di momen itu aku jadi kayak terpaksa gitu nulisnya. Terpaksa. Jadi di awal itu aku merasa ternyata kalau nulis lagu itu memang harus kadang-kadang harus dipaksa ya, harus dipaksa, nggak bisa ngikutin mood. Jadi kalau ditanya soal writer's block, ya kadang-kadang aku ngerasain sih, karena kadang-kadang masih suka mikirin moodnya kan. Tapi ya makin kesini makin belajar kayak harus komitmen sih, kalau mau nulis harus sediakan waktu untuk nulis. Iya, udah mulai lirik-lirik aja nih. Boleh sih bocor. Kalau aku sih udah ditagih sih lagu selanjutnya ya. Tapi untuk produsernya pengen lagi sebenarnya nulis sama Kak Petra, tapi pengen juga
nyoba sama musisi lainnya juga. Tapi kalau EP atau album rahasia. Rahasia, tapi yang pasti pengen lah. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini bisa punya EP atau album yang temanya seperti ini gitu. Mau karena pada saat itu emang kita udah kenal kan. Terus menurut Cynthia ini kesempatan yang baik juga karena kan fans-fans mereka juga ya hati Hello Kitty juga kan, walaupun lagunya gini-gini kan, tapi kesempatan nih bisa saling kenalan juga sama para pendengarnya Summerland. Jadi pada saat itu memang ditawarinnya itu 1 hari sebelum juga bikin single, sebenarnya bikin lagunya dulu. Pas ditawarin lagu bareng itu kan memang ada singlenya kan, Cynthia sama Summerland. Jadi pas ditawarin emang lumayan bingung sih tadinya, cuma kayak lama-lama boleh juga nih kesempatan untuk ada di genre baru. Udah dari situ mulailah kita beberapa kali ada panggungan bareng gitu. Dan ternyata seru juga gitu loh, nambah istilahnya pengalaman juga sih di bermusik buat Cynthia. Aku akan mendengarkan album Olivia Rodrigo sih. Olivia Rodrigo. Iya, karena menurut aku dia keren sih. Di umur segitu dia bisa bikin lagu yang bagus-bagus dan beberapa genre kan, dia keren. Aku suka. Oh, aku tahu. Kobo Junior. Karena aku suka Kobo Junior. Kobo Junior kamu. Kamu ya? Iya. Kenapa kamu sih selain suka ya? Apa karena karakter dari lagunya kamu banget atau gimana? Satu iya karena aku suka vibes lagunya, juga karena beberapa kali emang udah bawain lagu itu kan, aku pernah udah bawain lagu itu, jadi yang lain pada suka kalau misalnya aku bawa lagu Kobo Junior. Dan emang fun kan lagunya, jadi asik buat nyemangatin orang. Kobo Junior, kamu? Nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa sih, karena menurut aku lagu itu juga jodoh-jodohan juga sih. Dan apa ya, kalau ngomongin soal lagu, nggak bisa juga kita paksa semua orang relate kan. Walaupun sebenarnya kalau masalah sebenarnya gitu-gitu aja. Cuma aku tuh sekarang berpikir kalau misalnya aku udah bikin karya yang jujur, ya aku harus udah siap sama konsekuensinya. Nanti kalau misalnya mungkin ada yang relate sekarang atau 2 tahun lagi, 3 tahun lagi. Jadi kalau dia nggak suka, ya udah. Mudah-mudahan relate-nya tahun depan. Jadi kayak ya udah nggak apa-apa. Yang penting aku emang berkarya jujur sih untuk semua orang, jadi nggak yang harus gimana banget gitu. Aku biasa aja sih kalau misalnya ada orang nggak suka, nggak masalah. Kalau buat Cynthia sih nggak bisa disatuin gitu sih, maksudnya ada rulesnya, ada juga misalnya imajinasi kita berkarya itu bebas aja sih. Kalau itu ya semua orang berhak mengeluarkan apa yang dia dapat lah gitu dari seni itu. Tapi kalau misalnya balik lagi ke aturan, ya itu perlu juga sih. Karena kan ada kita musisi ini sebenarnya kan belajar juga dari musisi-musisi terdahulu kan. Jadi tetap menghormati juga peraturan-peraturan yang ada. Tapi ya balik lagi harus adil juga kan, karena mungkin yang lagi dibahas kayak hak cipta ya seperti itu, ya dibikin sistemnya yang adil aja sih, supaya nggak ada yang merugikan dan sama-sama enak, sama-sama menguntungkan gitu sih. Jadi tergantung tetap bisa berkreasi, tapi tetap ada batasannya juga. Safe. Kenapa chef Jin? Karena aku suka masak. Aku suka masak. Masakan apa yang paling jago nih gue? Jago sih gak ya kak, tapi aku suka belajar masak aja. Kalau di rumah misalnya di Medan, biasa aku yang masakin satu rumah. Kalau lagi di Medan ya. Tapi masakan biasa aja, masakan rumah. Rumah aja. Buat
pendengar aku, juga pendengar Pop Asia. Pokoknya jangan lupa dengerin lagu-lagu aku. Di Cynthia Gabriela kalian bisa menemukan apa saja. Kalau lagi capek kerja, dengerin Ambisius. Kalau lagi overthinking, dengerin Cerita Besar dan masih banyak lagu lainnya. Cek aja di Cynthia Gabriela dan pokoknya bisa didengerin di semua digital platform. Dipakai soundnya di TikTok, di Instagram, dan didengerin terus di setiap perjalanan hidup kalian. Terima kasih.